Wang Chao, ada kabar baik di dunia ini. Ada seorang gadis bernama Liu Shishi yang datang ke biro pernikahan kita. Dia langsung memilihmu. Sekarang dia sedang menunggu di Cafe Sile. Cepatlah. Ada kemacetan di jalan, ditambah lagi alamatnya diubah. Jadi, silakan duduk. Kamu datang dari maraton, ya? Maaf ya, ini adalah kencan buta pertamaku. Naik motor listrik malah terlambat. Ini juga pertama kalinya aku kencan buta. Bukan maksudku begitu. Maksudku, kamu pikir aku cocok nggak? Ya sudah, kalau begitu oke. Ayo kita urus surat nikahnya, ya? Shishi, Youlin. Datang terlalu pagi. Aku mau kenalin seseorang. Fang Chao, kamu suka aku. Youlin, aku suka kamu. Fang Chao, kita hanya pelajar SMA, bagaimana bisa pacaran? Kata Sisi, orang yang kamu sebutkan untuk perjodohan itu bukan dia, kan? Kalian berdua saling kenal. Lebih dari sekadar kenal. Dia adalah teman sekelas saya di SMA. Waktu sekolah dulu nilainya buruk. Mencuri nilai kelas juga sudah biasa. Masih saja tidak serius. Melakukan hal-hal kecil seperti mencuri. Youlin, kamu ngomong apa sih? Kapan aku mencuri? Kenapa? Aku sudah membongkarnya. Marah karena malu ya. Aku rasa dia tidak terlihat seperti Shishi. Kalian baru kenal berapa lama sih? Aku sudah kenal dia selama 10 tahun penuh loh. Hari ini seharusnya aku tidak mengajakmu bertemu dan memberitahumu. Orang ini bukan orang baik. HMPH. Maaf ya, kalau begitu, kita tambahkan WeChat saja. Nanti kita atur waktu lagi. Baik, Shishi. Kenapa kamu mau tambah orang kayak dia di WeChat? Jangan pernah ketemu orang kayak dia lagi nanti. Ngapain juga perlu WeChat lagi? Fang Chao. Jangan berharap kamu bisa mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan dirimu. Kamu dan Sisi sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Baiklah, cukup bicara. Sisi, Chen Xiao sudah datang. Kamu tidak tahu, sekarang dia sangat hebat. Dia terkenal sebagai raja yang sangat berkuasa. Ini bukan Chen Fei. Orang ini akhir pekan lalu mencari tahu berapa banyak uang di rumah. Dulu waktu sekolah, dia sudah banyak menghabiskan uang. Ini sahabatku, Sisi, cantik sekali. Sisi, tunggu sebentar. Kita makan hotpot. Pergi saja. Gadis seperti Shishi. Aku suka. Yang mulia. Harus melemparkanku ke tangannya. Tidak bisa. Aku harus mencoba mengingatkannya. Tapi apakah dia akan mempercayaiku? Terdeteksi hati tuan rumah tenang. Sistem wishing kometru berhasil terikat. Apa? System wishing kometru. Ya, tuan rumah. Selama itu adalah hal yang diinginkan tuan rumah. Sistem bisa membantu Anda mewujudkannya. Apakah semua hal bisa diwujudkan? Ya, tuan rumah. Namun, ada yang perlu diingat oleh tuan rumah. Efek yang terwujud tergantung pada tingkat keinginan tuan rumah. Dan hanya ada satu kesempatan setiap hari. Mohon tuan rumah memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Jika memang begitu. Kalau begitu, Maka sistem sudah diaktifkan. Shishi, ayahku menjalankan bisnis di Jianghai cukup sukses. Aku sendiri juga punya sekitar 3 atau 4 toko di Qianda Mall. Shishi pernah bilang, Chen Fei sekarang sangat hebat. Kamu bahkan tidak tahu. Shishi dan kita adalah teman sekelas. Dia sebelumnya pernah pindah sekolah ke kelas kita dan belajar selama 1 tahun. Kamu bahkan lupa, kan? Benarkah? Aku benar-benar tidak tahu. Itu benar-benar takdir. Ayo kita coba minum bersama. Mari bersulang. Pergi lihat saja. Kenapa kamu datang? Fang Chao,
Kenapa kamu ikut datang lagi? Apa kamu mau terus mengejar Shishi? Shishi dan Chen Fei itu cuma satu pihak saja. Jangan malu-maluin deh. Coba lihat dirimu sendiri dulu sebelum bicara. Apakah kamu pantas untuk Shishi? Bagaimana bisa kalian berbicara seperti itu? Shishi itu cuma anak miskin. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kecuali, kamu hanya punya sedikit uang dari rumah, kan? Punya uang itu hebat. Ya. Aku bilang yang lain, hanya mobil BMW ini saja. Seumur hidupku tidak akan bisa membeli Chen Fei dan Youlin. Kalian benar-benar keterlaluan. Sistem sudah diaktifkan. Tunggu sebentar. Sisi, kamu serius dengan pangsit ini? Itu kan cuma pengantar makanan yang miskin. Bahkan tidak punya mobil yang layak. Dia bisa memberikan apa padamu? Pengantar makanan itu bagaimana? Mereka menghasilkan uang dengan kerja keras. Tidak seperti beberapa orang. Mengemudikan mobil mewah yang semuanya diberikan oleh keluarga. Ada menariknya. Shishi, kamu adalah sahabat terbaikku. Dia hanya seorang pemuda miskin. Apa yang bisa dia berikan untuk masa depanmu? Iya, bahkan tidak punya mobil. Jika aku bahkan punya satu mobil. Jika aku bahkan punya satu mobil. Jika aku bahkan punya satu mobil yang bagus. Terdeteksi. Tuan rumah sangat mendambakan memiliki mobil yang bagus. Sistem mengonfirmasi keinginan tuan rumah dan Sio. Ini adalah sebuah mobil bagus. Sistem ini benar-benar ada. Segalanya benar-benar nyata. Ini apa sih? Ini kunci. Apakah sistem benar-benar mengatakan semua itu benar-benar nyata? Apa yang si bodoh kecil itu lakukan berdiri di sana? Sakit, sakit, sakit. Anak karir itu sejak sekolah otaknya memang bermasalah. Sekarang kelihatannya semakin parah. Kalian berdua hari ini benar-benar terlalu sombong saat bicara. Fang Chang, aku minta maaf atas nama mereka padamu. Ya, Kamu tidak perlu minta maaf atas nama siapapun. mereka, Shishi. Jangan buang-buang waktu bicara dengan orang ini. Begini saja, suruh Chen Fei mengemudi dan antar kita berdua jalan-jalan. Oke, saya ingin naik mobilnya. Bagaimana kalau saya antar kamu saja? Hei, kamu ini, apa kamu sudah berkhianat? Coba dengar sendiri apa yang kamu katakan. Kamu mau pakai apa untuk mengantar motor listrik itu? Saya akan pakai Porsche saya untuk mengantar kamu. Mobil ini benar-benar sangat cantik. Apa? Mobil ini, bagaimana mungkin itu milikmu? Mobilmu diberikan oleh keluargamu. Seorang gadis kaya. Apa menariknya menipu aku setiap hari dengan mengantar makanan? Ah, bukan aku. Aku meminjam dari teman. Aku hanya ingin mengantarmu pulang. Sisi, aku bilang dia pasti menipu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Iya, Sisi. Kan kamu mau mengantarku pulang. Baiklah. Mengantar makanan. Seorang pengantar makanan. Apakah dia benar-benar anak orang kaya yang menyembunyikan identitasnya? Kamu meminjam mobil ini. Dan sudah membayar cukup banyak, kan? Ah, memang butuh usaha yang cukup besar. Tapi aku memang ingin mengantarmu pulang. Ayo kita urus surat nikahnya. Ngapain bercanda? Aku tidak bercanda. Aku ingin mencari suami secara resmi. Dan kamu. Mungkin adalah pilihan terbaik sekarang. Kenapa dia menikah denganku? Apa dia dengan aku? Dia bukan tipe orang seperti itu. Apa yang harus aku lakukan? Aku janji padamu. Tapi, aku punya satu syarat. Syarat apa?
Aku ini sudah resmi menikah. Tak disangka, aku langsung mengurus surat nikah seperti ini. Kamu belum mengajukan syarat apapun, kan? Syaratku adalah, tolong beri aku kesempatan untuk mengejarimu. Aku ingin membuktikan bahwa kita tidak hanya terkenal karena sedikitnya reputasi. Oh, bukankah itu Fang Chao? Datang ke sini dengan gaya seperti ini, jangan bilang. Biarkan gadis itu yang bayar. 2 orang kaya. Aku hanya mengajak Sisi makan. Sisi, kamu memang pandai merayu. Youlin, tolong perhatikan cara bicaramu. Hubunganku dengan Fang Chao tidak perlu kamu nilai. Shishi, mengapa kamu harus bergaul dengan orang seperti ini? Dia sama sekali tidak layak untukmu. Layak atau tidak layak? Sepertinya kamu bukan yang berhak menentukan, kan? Bersikap berpura-pura. Kamu lihat. Aku sampai lupa. Hari Minggu depan kan ada perayaan sekolah kita di Jianghai High School. Harusnya kamu diundang sebagai bos besar, kan? Lagi pula, bukankah kamu sudah mengendarai mobil sport? Ulang tahun sekolah. Ya ampun, seminggu lagi adalah perayaan ulang tahun ke-60 SMA Jianghai. Sekolah mengundang siswa-siswa terbaik yang lulus untuk kembali. Sekolah. Mungkin kamu tidak diundang, kan? Kalau begitu, aku akan ikut bersamanya. Chen Xiao baru saja menyumbangkan sebuah lapangan basket baru ke sekolah. Itu. Aku tidak tahu tentang Bos Fang. Akan menyumbang sesuatu untuk alma mater kita. Ini mana ada uang? Shishi, jangan sampai kamu tertipu oleh orang-orang yang bermaksud menyembunyikan harta karun. Aku, Liu Shishi, kapan aku peduli sama uang sebanyak itu, asalkan dia jujur dan tulus. Lebih baik daripada orang yang terjebak dalam uang, kan? Fang Chao, Perayaan sekolah besok. Kamu siap pergi? tentu saja aku akan pergi. Selain itu, aku akan memberitahu semua orang bahwa aku pantas. Baiklah, aku akan menemanimu. Fang Chao, kenapa aku merasa kamu seperti orang yang berbeda? Dulu kamu tidak pernah sepercaya diri itu. Tentu saja sudah berubah. Sekarang aku punya kekuatan sistem. Bahkan aku sendiri takut. Percaya diri. Ya, ada tidak? Orang pasti akan berubah, kan? Lagi pula, sekarang aku bahkan ingin menjadi kaisar. Yang kamu maksud? Siapa? Aku harus pergi duluan. Fang Chao, aku melakukan ini juga tidak punya pilihan. Semoga kamu tidak akan menyalahkanku di kemudian hari. Apakah ini mobil yang akan berhenti? Maaf, Fang Zhang. Mengemudi. Orang ini siapa? Liu Shishi. Kamu sebaiknya jangan memikirkan hal lain. Uang mahar dari keluarga Zhao, kami semua sudah menerima. Kamu lebih baik tenang saja.
Aku sudah menikah dengan Fang Chao. Apa yang kamu katakan? Aku sudah menikah dengan Fang Chao. Aku akan mengembalikan mahar dari keluarga Zhao kepadanya. Kamu siapa? Kamu gila apa? Dia siapa? Bukan karena kutuk. Yang penting adalah ini adalah pilihan saya. Baiklah, bagus. Aku harus lihat apa yang bisa dilakukan pihak Chao. Tapi aku adalah putri dari keluarga Liu. Tolong cari seseorang untukku. Namanya Fang Chao. Sekolah menengah atas Jianghai. Aku Fang Chao sudah kembali. Dulu aku di sini adalah orang yang bisa diinjak-injak oleh siapa saja. Tapi hari ini semuanya sudah berubah. Sistem tanpa belas kasihan, dunia di tangan. Cinta kecil hari ini adalah deklarasi pemberontakanku. Kecuali Sulin, tunggu saja dan lihat. Lalu aku, si sampah pengantar makanan. Bagaimana aku bisa mengubah rasa superioritasmu itu? Kamu terlalu kecewa. Sekarang, kekuatanmu menakutkan. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang dilakukan? Saya datang untuk merayakan ulang tahun sekolah. Kamu ikut merayakan ulang tahun sekolah. Di mana Yao Qihan? Harus ada undangan untuk bisa masuk. Saya. Tunggu teman saya. Chen Hao tidak membantu saya. Kenapa bisa terhalang di luar? Chen Xiao, kamu datang. Kebetulan sekali, hari ini. Bagaimana? Bos besar kita. Masih ada hari di mana kita terkunci di luar. Saya menunggu Shishi. Nanti kita masuk bersama. Tidak ada Shishi. Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk. Masih bilang kakak. Ini bos besar sekolah kita. Datang khusus untuk menyumbang ke sekolah kita. Masih membiarkannya masuk. IQ kamu nggak bercandakan. Dia itu. Gimana aku bisa bohong dan buatkan dia akun? Kamu masuk saja. Terima kasih. Wang Chao. Pintu ini bukan buat kamu masuk. Tapi aku nggak tahu setelah kamu masuk. Apakah ada kursi atau enggak? Ini bukan buat aku repot-repot khawatir. Saya sudah ada rencana. Hei, Bos Fan. Kenapa tidak menemukan tempatmu? Jangan-jangan tidak menerima undangan. Fang Chao ini. Maaf ya, sekarang sudah ditemukan. Kerja keras ya. Akhirnya kamu datang. Aku kira kamu tidak akan datang. Aku sudah janji padamu. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Apa yang kurang dariku dibandingkan omong kosong ini? Apa otak Liu Shishi ada masalah? Sudahlah, Chen Xiao. Hari ini kita kan hanya untuk membuktikan dia itu sampah, kan? Nanti ketika dia terbongkar, Shishi juga akan tahu dia itu tipe apa. Iya juga. Aku malah ingin lihat. Sebenarnya dia bisa menunjukkan apa. Seharusnya kamu tidak datang hari ini, Chen Fei. Jelas-jelas dia menjebakmu. Kamu khawatir tentang aku. Santai saja, tidak apa-apa. Aku ingin lihat apa yang mereka rencanakan. Lihat dia begitu penuh percaya diri. Saya terlalu memikirkan hal ini. Ngomong kosong, kamu mau ngapain sih? Saya ingin melihatnya. Kamu masih bisa tersenyum tidak? Pertunjukan besar akan dimulai. Selama bertahun-tahun, pembangunan dan perkembangan SMA Jianghai tidak terlepas dari kalian yang hadir di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang merupakan alumni unggul dari SMA Jianghai. Selain itu,
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada Chen Fei. Selama bertahun-tahun, saudara Chen Fei selalu diam-diam menyumbang untuk Jiang Hai. Dan kali ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-60. Dia bahkan telah membangun lapangan basket baru untuk SMA Jiang Hai. Memang, jika saya tidak salah ingat, saudara senior kita selama ini telah banyak memberikan kehangatan untuk SMA King Hai. Tidak tahu. Ya, saudara Chen Fei selama bertahun-tahun sudah menyumbang lebih dari 1 juta ke sekolah. 1 lapangan basket apa artinya? Selanjutnya mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk memanggil siswa Chen Fei naik ke panggung untuk berbicara. Senior Teng Fei. Senior Teng Fei. Saya berasal dari Jianghai Gaozhuang. Tanpa Jianghai Gaozhuang, saya tidak akan ada Chen Fei. Jadi apa yang saya lakukan ini tidak berarti apa-apa. Apakah ini hal yang seharusnya saya katakan? Satu mulut penuh keluhan. Siapa yang ingin mendengar tentang siswa-siswa unggul yang keluar dari Hai Gaozhuang? Terlalu banyak mendengarkan bisa membuat sulit dicerna. Apakah kamu masih ingat bagaimana kita bertemu? Bukankah kita bertemu saat perjodohan? Ternyata dia sama sekali tidak ingat aku. Ternyata sudut yang diatur oleh takdir seringkali dimulai dari hujan deras yang sangat merepotkan. Hari itu aku sudah berdebat dengan ayahku. Saat aku terjatuh, aku merasa seolah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Saat itu, kupikir seluruh dunia itu dingin seperti hujan hari itu. Benarkah sampai dia hadir? Membuat hatiku mati. Di dunia ini masih ada aku. Sejauh yang ku ketahui, Fang Chao dari kelas kita juga datang ke sekolah hari ini. Dan dia juga akan menyumbangkan sepotong hatinya untuk sekolah. Siapa dia di Liga Primer Inggris? Aku belum pernah dengar. Orang ini, Chen Fei. Pengaruhnya adalah agar kamu bermain dengan baik. Jangan peduli padanya. Kalau senior Chen Fei bisa memperkenalkanmu dengan begitu resmi, pasti bukan hal yang sederhana. Kelas Fang Chao adalah seorang pengantar makanan yang sangat hebat. Apa haknya seorang pengantar makanan naik ke panggung? Cuma pura-pura sombong. Jangan terlalu percaya diri. Chen Xiao, kamu salah paham. Dia menyebut seorang pengantar makanan yang jelek. Jangan melihat orang dengan kacamata berwarna. Meskipun teman sekelas Fang Chao hanyalah seorang pengantar makanan, tetapi kita harus memberikan dia sedikit dorongan. Bukankah begitu? Yolin, kamu datang ke sini untuk membuat keributan apa? Aku tidak membuat keributan. Kok, dia bilang dia pantas untukmu. Kalau begitu, dia harus membuktikan kemampuannya, kan? Bahkan jika masih ada kesempatan untuk mewujudkan satu mimpi, bisakah sistem membantuku mewujudkannya? Aduh, kalau saja aku benar-benar seorang miliarder. Fang Chao, kamu tidak berani naik panggung, kan? Siapa bilang aku tidak berani naik panggung? Tak apa-apa. Ini adalah teman-teman pengantar makanan yang bau. Nanti mereka akan bertemu. Kalau begitu, aku akan beri mereka rating bintang 5. Aku harus lihat di mana kamu menyerahkannya dulu. Kamu. Orang sampah ini nggak nyangka dia benar-benar berani naik ke panggung. Tunggu saja nanti aku buat kamu malu di depan semua orang. Berani banget naik ke panggungnya. Takut malu nggak? Pengantar makanan apa yang bisa disumbangkan? Makanan pesan antar enak nggak? Kamu sebenarnya lagi mikirin apa? Kenapa harus naik ke panggung? Kamu ini orang nggak berguna. Apa hakmu ngomongin soal perempuan sama aku? Lihat bagaimana aku menatapmu. Kau hanyalah seorang yang rendah dan tidak tahu malu. Apa katamu? Chen Xiao, Chen Xiao. Teman-teman sekelas semua sedang melihat. Sepertinya Chen Fei dan bocah ini ada sedikit kekhawatiran. Lagi pula, bocah ini juga tidak terlihat seperti orang kaya. Lebih baik aku menjual sedikit kebaikan kepada Chen Fei. Wang Chao. Kali ini, Chen Fei menyumbang 100.000 untuk perayaan sekolah. Membangun lapangan basket baru untuk sekolah. Aku lihat kamu sekarang juga termasuk pemuda yang berpotensi. Kan, tak tahu di perayaan sekolah kali ini, kamu berencana memberi kontribusi apa untuk sekolah? Orang ini terhadap tindakan Chen Fei benar-benar sejenis tikus dan ular. Tak heran Chen Fei begitu bersemangat menyumbang untuk SMA Jiang Hai. Fang Chao.
Kalau kamu tidak bisa menyumbang uang ini, jangan buat malu di sini. Sama sekali tidak bereaksi. Apa aku benar-benar harus malu di depan seluruh sekolah? Palayo mungkin belum tahu ya, Fang Chao sekarang mengendarai Porsche. Porsche apa? Sekarang ini, kurir makanan saja bisa sekaya itu ya, Fang Chao. Teman sekelas, kamu masih muda tapi sudah bisa mengendarai Porsche. Kelihatannya kamu memang muda dan berbakat. Para pemimpin Xiao, kalian tenang saja. Fang Chao teman sekelas, sangat menyayangi alma maternya. Kalau dia sudah bilang, pasti akan dilaksanakan. Dia bisa menyumbang setidaknya beberapa juta untuk alma maternya. Saya ingat Fang Chao sebelumnya pernah bilang, saat perayaan ulang tahun sekolah, dia ingin mengalahkan Chen Fei teman sekelas, dan memberikan kejutan untuk alma maternya. Kalau saya tidak salah ingat, Senior Chen Fei selama bertahun-tahun ini tidak sedikit menyumbang untuk SMA Jinghai. Iya, kalau mau mengalahkan Senior Chen Fei, kalau tidak ada 2 juta, sama sekali tidak mungkin. Fang Chao, sumbangkan lebih banyak. Youlin, kamu mending sedikit bicara. Apa seru-serunya menahan Fang Chao di sini? Shishi. Maksudmu apa dengan ucapan itu? Kata-kata itu Fang Chao yang mengatakannya sendiri. Aku hanya menceritakan ulang saja. Teman sekelas Fang Chao, kamu berencana menyumbang berapa? Terdeteksi dalam hati tuan rumah, keinginan kuat menjadi miliarder. Sistem sedang mengonfirmasi, keinginan tuan rumah telah aktif. Aku mengerti. Selama hati cukup kuat sepanjang tahun, akan membuat semua keinginan menjadi kenyataan. Saya siap untuk berinvestasi, untuk menyelesaikan alma mater Li Lihua. Perhatikan ini. Fang Chao, apakah kamu gila? Ini terlalu tidak masuk akal. Orang dengan nama Fang ini hanya omong kosong. Kan, meskipun sekolah menengah Jianghai kita tidak terlalu besar, tapi gedung kelas dan asrama jika dijumlahkan, berapa mungkin bisa mencapai jutaan? Wan Chao, kau ini terlalu berlebihan dalam membual. Bahkan saat membual, tidak ada persiapan sama sekali. Seorang pengantar makanan yang bau, begitu punya Porsche, langsung lupa siapa dirinya. Benar-benar, langit ingin menurunkan orang ini, harus membuatnya gila terlebih dahulu. Fang Chao, aku awalnya berpikir bagaimana cara memotivasi, agar kau bisa beraksi. Tidak kusangka kau sendiri yang berjuang masuk. Kawan Fang Yo, apakah yang kamu katakan benar? Kepala Zhao, jangan khawatir, kalau Fang Zhao sudah bilang begitu, dia pasti akan pergi. Aku tidak tahu berapa banyak uang yang dihitung Fang Zhao. Hitung berapa banyak uangnya. Ah, aku pergi. Ini sudah menjadi target kecil. Tidak heran ini sistem yang mewujudkan keinginan. Hebat. Kenapa kamu panik? Kapan aku bilang 1 juta? Para pemimpin sekolah, kami sangat bersedia menyumbang 10 juta. Heng Xiu Jiao Hai akan diserahkan. Apa? 10 juta. Kamu ngapain ngomong sembarangan? Pernahkah kamu melihat 10 juta? 13. Apa hubungannya dengan sumbangan saya ke alma mater? Mungkin kamu merasa saya merebut perhatianmu. Jangan biarkan aku menyumbang ke sekolah. Kawan Wang Chao, apakah yang kamu katakan benar? Apakah kamu benar-benar akan menyumbang 10 juta ke alma mater? Benar. Haha, kepala Fang. Jangan dengarkan omong kosong dari orang ini. Haha, kawan Fang Chao, lihat. Sekarang sedang masa muda sekolah. Kalau begitu, lebih baik kamu transfer dulu saja. Umat siswa semua sedang berkumpul. Bisa tolong jadi saksi untukmu juga. Saya bisa transfer sekarang, tapi syaratnya harus menandatangani kontrak dengan sekolah terlebih dahulu. Kontrak? Kontrak apa? Saya tidak ingin uang ini akhirnya masuk ke kantong orang tertentu. Jadi, saya berharap uang ini bisa digunakan dengan baik. Jika kamu benar-benar ingin menyumbang untuk sekolah, maka saya berani jamin semua pemerintah bersikap adil dan terbuka. Wang Xiazhou, jangan kira saya tidak tahu tentang masalahmu dengannya. Saya tahu, kalau bukan karena keadaan sekolah sekarang yang baik, apakah kamu masih ingin membahas uang ini? Saya tidak akan mudah.
Kepala Yo benar-benar berusaha demi Jiang Hai. Anak ini pasti tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Wang Xiazhou, berikan aku rekeningnya. Aku akan ganti rugi kamu. Mau main trik apa lagi? Jangan-jangan nanti bilang rekeningnya kena batasan. Jadi gak bisa transfer uang ya. Kepala sekolah, ada masalah. Kepala sekolah, di laporan keuangan kita tiba-tiba ada tambahan 10 juta. Apa-apaan ini? Dia benar-benar menyumbang 10 juta. Ini terlalu nggak masuk akal. Dia bisa punya uang sebanyak itu, gimana bisa? Kalau begitu, mari kita pergi dulu. Saudara Fang, jika ada permintaan, bisa disampaikan kepada pihak sekolah. Sebenarnya, saya tidak punya permintaan. Saya hanya berharap alma mater bisa menepati janji. Setiap sen harus digunakan dengan tepat. Saudara Fang, tenang saja. Saya akan mengurus seluruh proses ini. Saya jamin setiap sen akan digunakan dengan tepat. Dan semua biaya akan saya umumkan di situs resmi sekolah. Percaya saja, itu tidak mungkin. Kepala sekolah Wang pasti tidak punya uang sebanyak itu. Chen Fei, meskipun kamu sudah menyumbangkan cukup banyak uang untuk sekolah, Tuan Yo juga memberimu banyak proyek. Kan, kalian pasti ingin mendapatkan keuntungan besar. Kepala sekolah, sudah, jangan bicara lagi. Tahun ini adalah perayaan 60 tahun sekolah. Ku tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Kalian pergi dulu saja. Chen Xiao, kita pergi dulu. Nanti kita jalan-jalan lagi. Chen Xiao, kamu pulang dulu. Aku yang urus sisanya. Si kecil badut. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu ya. Sekali lagi terima kasih, teman lama. Sampai jumpa. Fang Chao, tak kusangka kamu sekarang begitu hebat. Sudah, Youlin, tidak ada apa-apa. Fang Chao, Youlin. Bukankah kamu sebelumnya terus bilang aku sampah? Kamu ini benar-benar tebal muka. Fang Chao. Fang Chao, kamu suka Youlin, kan? Oh tidak, sama sekali tidak. Fang Chao, aku lapar. Fang Chao, bagaimana kamu berani di depan banyak orang seperti ini, tidak memberiku sedikit pun muka? Liu Shishi, aku tidak akan membiarkanmu bersama Fang Chao. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menyesal atas apa yang kau lakukan hari ini. Suamiku yang menikah secara mendadak ternyata menjadi orang kaya. Aku semakin banyak menemukan rahasia darimu. Ini nanti kalau ada kesempatan. Ayah, Liu Shishi, perbuatanmu yang baik. Segera pulang, ya. Mengerti. Aku akan segera pulang sekarang juga. Aku harus pulang dulu ya. Apakah ayahmu cukup ketat mengawasi kamu? Iya, sejak kecil sampai sekarang. Ayahku selalu sangat ketat padaku. Bahkan soal berteman pun dia ikut campur. Tapi kamu sudah dewasa. Pasti harus punya pilihan sendiri. Makanya aku iri sama kamu. Hidupmu bebas dan santai sekali. Sebenarnya aku tidak hidup bebas dan santai. Aku tahu hidup itu singkat. Setidaknya, tidak perlu hidup untuk harapan orang lain. Dan juga, aku hanya ingin bersama orang yang aku suka. Puisi apa, Shishi? Aku suka kamu. Bisa menikah denganmu. Ini adalah kehormatan bagiku. Sekarang kepalaku penuh dengan kesucianmu. Kebaikanmu. Jangan katakan lagi. Baik. Kalau kamu tidak mau dengar, aku tidak akan bilang lagi. Tindakanku lebih meyakinkan daripada kata-kata, kan? Kamu jahat. Shishi, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku tidak percaya itu. Kalau begitu, aku akan membuktikan dengan tindakan nyata di depanmu. Aku turun dari mobil.
Hati-hati ya. Berhenti. Bukankah aku sudah bilang, jangan bergaul dengan orang-orang yang berbeda jenis kelamin? Aku hanya pulang bersama temanku. Ada masalah apa? Kapan kamu berteman dengan dia? Kamu tahu latar belakangnya siapa? Aku sudah dewasa. Tolong jangan campuri hidupku. Aku melakukannya demi kebaikanmu. Kamu masih kecil. Belum mengerti betapa liciknya hati manusia. Aku tidak mengizinkan kamu berteman dengan orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya. Bagaimana bisa senang? Ini demi kebaikanmu. Untuk kebaikanku, biarkan aku seperti burung dalam sangkar. Tanpa kebebasan. Kebebasan? Kamu pikir apa itu kebebasan? Tanpa perlindunganku, kamu tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Aku sudah menikah dengan Fang Chao. Dia sekarang suamiku. Tolong hargai aku. Jangan terus-menerus mengontrolku. Baik-baik saja. Itu adalah menikah dengannya. Jangan salahkan aku karena membuatmu jadi anak perempuan ini. Aku tidak peduli apakah kamu sudah menikah dengannya atau tidak. Kamu segera bercerai darinya. Jangan lupa bahwa kamu dan Zhao Ji sudah mengikat janji pernikahan. Dia akan segera kembali dari luar negeri. Jika dia tahu kamu menikah dengan orang lain, apa yang akan dia pikirkan? Sudah berapa kali aku bilang, saya tidak suka dipanggil. Saya ingin memilih orang yang saya suka. Saya bukan alatmu, bukan korbanmu. Ah, meskipun keluarga Liu bukanlah keluarga terpandang, tapi di kota Jianghai, kamu cukup berpengaruh. Jika kamu berbuat sembarangan di luar, saya tidak bisa menanggung malu ini. Berbuat sembarangan. Ayah, saya bukan alatmu. Saya berhak memilih hidup saya sendiri. Milih hidup saya sendiri. Kamu apa berhak memilih? Kalau bukan karena aku, kamu bisa seperti hari ini. Bagaimana? Sekarang kamu sudah keras kepala. Berani membantah aku. Ibu, ini pertama kalinya kamu memukulku. Juga yang terakhir. Bagaimana? Ingin memutuskan hubungan wanita denganku? Kamu pikir kamu punya kemampuan itu? Baik, aku hari ini akan pindah keluar rumah. Kalau aku pindah, semua kartu kamu akan aku blokir. Aku ingin lihat bagaimana kamu hidup di luar sana. Tak peduli seberapa sulitnya, aku akan bertahan. Setidaknya aku tidak akan bertindak sesuai dengan wajahmu. Bagus, bagus. Karena kamu bersikeras melawan aku. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Bukankah kamu ingin memilih hidupmu sendiri? Aku akan mendukungmu, HM. Kak, pesananmu sudah sampai di bawah. Bro, di sini. Halo. Datang, bro. Keren juga ya. Bawa Porsche untuk antar makanan. Adik, ada apa? Tenang saja. Kemampuan mengemudiku sangat baik. Sudah pergi. Sekarang pengantar makanan kayaknya udah cukup kaya ya. Kebetulan banget. Fang Chao. Fang Chao. Apakah kamu suka aku? Aku mau tanya satu hal padamu. Apakah kamu suka aku? Apakah kamu suka aku? Kebetulan banget. Feng Chao. Kamu kenapa di sini? Gak tahu ya. Aku sebelumnya begitu memperlakukanmu, karena aku ingin menarik perhatianmu. Apa? Menarik perhatianku. Sebenarnya, Aku sudah suka kamu sejak waktu sekolah.
Kamu akan memaafkanku, kan? Julin, masih terlihat cukup bagus. Ya, Fang Chao, kita kan cuma pelajar SMA. Bagaimana bisa pacaran? Fang Chao, bagaimana bisa pacaran? Kamu punya pesanan makanan baru. Silakan segera ditangani. Maaf ya, aku, pesanan makanan. Aku harus segera mengirimnya. Memuat barang. Memuat barang. Fang Chao. Chen Xiao. Memang Fang Chao adalah pengantar makanan. Kamu yakin? Iya, aku lihat langsung tadi malam. Tidak akan ada yang bohong. Aku sudah bilang dari dulu. Orang bodoh itu berpura-pura kaya. Mobilnya pasti sewaan. Uang yang dia sumbangkan ke sekolah. Mungkin saja hasil dari pencucian uang. Fang Chao. Tunggu saja. Lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Malam ini jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Oi Fang Chao. Kenapa makan sate domba di pinggir jalan? Chen Xiao, aku sudah bilang dari dulu kan. Kalau dia benar-benar orang kaya, kenapa dia makan sate kambing di jalan? Dulin, apa dulu? Kamu jangan pura-pura di sini. Fang Chao. Aku baru saja menunjukkan padamu mobilmu ini. Aku sudah cari tahu semuanya. Bukankah itu? Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Chen Fei, Peng Chao, jangan pura-pura lagi. Chen Xiao sudah menyelidiki dengan jelas. Mobil ini adalah mobil sewaan. Sekarang mobilmu tergores. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan mengembalikannya ke rental. Kamu begitu yakin kalau mobil ini adalah sewaan? Lalu ada masalah apa? Kalau bukan, apakah kamu membelinya? Wu Fei, kamu menggores mobilku. Coba pikirkan sekarang harus bagaimana? Bagaimana? Masih berpura-pura di sini. Kalau mobil ini benar milikmu, malam ini aku nggak anggap dia sebagai kamu lagi. Jangan pergi malam-malam. Fang Chao, kamu sampah kayak gini masih mau lawan Chen Xiao. Penyair ngomong mimpi kali. Mending kamu pikirin, kalau sudah waktunya ganti mobil, kamu mau jelasin ke orang gimana? Kalian berdua yakin mobil ini bukan milikku. Haha. Bro, ini Porsche loh. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kamu sentuh seumur hidupmu sebagai pengantar makanan. Apakah kamu masih berani bilang mobil ini milikmu? Hei, Manager Zhang. Saya di Jalan Guanghuano. 17, mobil saya tergores. Hei, Manager Zhang. Ada orang yang berani menggores mobil Anda. Berikan saya 3 menit. Dalam 3 menit saya pasti sampai. Baiklah. Dari mana kamu mendapatkan aktor ini? Saya ingin melihat siapa yang kamu sebut Sang Jing. Apakah dia bisa datang dalam 3 menit? Jika tidak, malam ini saya akan membuatmu merasakannya. Tuan Fang, maafkan saya datang terlambat. Maaf, saya datang terlambat. Zhang Lo, bukankah dia manajer dari dealer Porsche 4S High-C? Mengapa dia ada di sini? Chen Xiao. Bagaimana Fang Chao bisa mengenal Manager Zhang? Pak Manajer Zhang, Anda kenapa datang? Anda pernah bertemu saya sebelumnya. Saya dan ayah saya pernah ke bengkel 4S mencari Anda. Sudah banyak orang yang mencari saya. Apakah saya harus mengingat semua orang? Long Lu hanya melayani pemilik mobil Porsche. Apakah anak kecil itu benar-benar? Tuan Fang, maafkan saya datang terlambat. Manajer Zhang, hei, lihat. Mobil saya sudah tergores seperti ini. Tidak masuk akal. Tuan Fang, tolong beritahu saya siapa yang melakukannya. Saya janji akan menuntut keadilan. Bagaimana dengan orang yang menggeser mobil itu? Dia ada tepat di belakangmu. Chen Xiao. Kenapa panik? Aku punya banyak uang.
Chen Xiao Fang Chao. Saya benar-benar tidak menyangka kamu masih pemilik Porsche. Tapi cuma sedikit cat mobil saja. Tidak seberapa harganya. Ini sudah lebih dari cukup, kan? Sekalian. Kamu pemilik Porsche. Pemilik Porsche kenapa? Pemilik Porsche. Kamu bahkan peduli mobil apa? Ini adalah edisi terbatas custom Global Porsche. Hanya ada satu unit Longguo ini. Kalau bicara harga jual, biaya produksinya lebih dari 10 juta. Lihat di jok mobil. Apakah itu singkatan modal Pak Wang? Dan cat mobil ini juga impor terbatas produksi khusus. Kalau kamu menggoresnya, harus ganti rugi lebih dari 1 juta. Cukup untuk kalian berdua duduk sampai lantai bolong. 1 juta. Chen Xiao ini. Kita harus bagaimana? Kamu pergi saja. Apa yang harus dilakukan? Kalau bukan karena kamu yang membujukku, apakah aku sampai harus menghadapi masalah sebesar ini? Anjing menggigit anjing. Sama-sama berbulu. Manager Zhang. Hai, Tuan Fang. Itu akan saya serahkan padamu untuk ditangani. Ya, Tuan Fang. Tenang saja, 2 hari paling lama. Saya jamin, agar orang itu dengan patuh membayar kembali 1 juta itu. Dan saya jamin di sini, sampai ke lubuk. Ayo, Fang Chao. Kita semua teman sekelas. Lihatlah, teman sekelas yang kuat. Fang Chao. Mau berdoa apa? 10. Bolehkah aku masuk dulu? Tentu saja boleh. Aku bantu bawa barangmu. Shishi. Kenapa kamu datang? Ada apa? Aku bertengkar dengan orang tuaku. Jadi aku keluar rumah. Tidak tahu mau kemana. Aku pikir datang ke sini. Pasti kamu tidak akan menolak. Tentu saja tidak. Ini aku. Tempatku agak kecil. Dan cukup berantakan. Kalau kamu tidak keberatan, tidak apa-apa. Memang agak berantakan. Ya. Aku bantu bersihkan. Ya. Tidak. Aku yang bersih. Aku bisa bangun sekarang, kan? Kamu berdiri di samping. Jangan bergerak. Aku yang bersihkan. Wow, ini sangat bersih. Sudah. Saya hampir selesai merapikan. Terima kasih, Sisi. Kamu sudah bekerja keras. Setelah sibuk seharian, saya mau mandi. Saya akan mulai hidup bersama. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Apakah ini bisa saya lihat? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tadi ada seekor kecoa. Sepertinya kecoa itu sudah lari. Kalau begitu, aku dulu pergi ya. Kamu sudah selesai mencuci. Kondisi di sini biasa saja. Jangan keberatan ya.
Shishi, aku cuma punya satu tempat tidur. Malam ini. Kalau kamu tidak pergi mandi, Ini gimana? kamu sedang memikirkan apa? Aku juga tidak memikirkan apa-apa. Aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Aku sendiri juga tidak tahu apa yang aku pikirkan. Kamu sedang memikirkan apa? Barang jahat. Aku, ah. Binatang. Sungguh lebih buruk dari binatang. Fang Chao. Biasanya kamu tinggal sendiri, tidak merasa kesepian. Sudah terbiasa. Sebenarnya tidak apa-apa. Tapi, sekarang ada kamu yang menemaniku. Rasanya cukup bagus. Aku juga. Sebenarnya, bersamamu, aku sangat bahagia. Shishi. Meskipun kita menikah secara mendadak, tapi aku pasti akan merawatmu dengan baik. Tidak akan membiarkanmu merasa tersinggung. Sepertinya orang ini memang orang yang jujur. Aku percaya padamu. Terima kasih sudah percaya padaku. Sayangnya, kamu agak terlalu jujur. Selamat malam ya. Iya, ini tidak menyenangkan. Oh, selamat malam. Orang jujur benar-benar menyebalkan. Kenapa aku bisa tidur di tempat tidur? Sisi. Aneh sekali. Sisi ternyata adalah presiden grup Liu. Aku sama sekali tidak tahu. Kamu sudah bangun. Aku pergi beli sarapan. Shishi. Jadi presiden sementara grup Liu ya? Iya, aku baru saja diangkat beberapa hari yang lalu. Belum sempat bilang ke kamu. Ternyata kamu hebat sekali. Aku sama sekali tidak tahu. Grup Liu ada lebih dari 10 cabang di Jianghai City. Bukan hal yang besar. Grup Liu. Aku hanyalah orang biasa. Dibandingkan denganmu, aku memang tidak pantas untukmu. Aku tidak pernah peduli tentang itu. Sekarang aku bekerja keras. Juga untuk membuktikan pada ayahku. Aku punya taruhan dengannya, agar grup Liu tumbuh pesat dalam 6 bulan. Kalau tidak, dia akan memaksa aku menikah demi aliansi. Menikah demi aliansi? Iya. Ayahku selalu ingin aku menikah dengan Zhao dari grup Zhao. Dengan begitu, itu akan membantu keluarga Liu. Tapi aku tidak ingin melakukan itu. Aku ingin mengubah semuanya dengan usahaku sendiri. Shishi. Bagaimanapun juga, aku selalu mendukungmu. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, langsung beritahu aku.
Dengan kata-katamu itu, aku sudah sangat puas. Baiklah, aku pergi ke kantor dulu. Malam ini jumpa lagi. Lakukan sesuatu untukku. Hari ini aku punya kesempatan untuk mewujudkan keinginan. Tapi hanya dengan keinginan yang sangat kuat bisa terwujud. Apa yang harus aku lakukan? Aduh. Ini. Ah. Sini. Itu kamu, si abang Porsche. Kenapa? Hari ini nggak bawa Porsche. Mobilku dibawa ke bengkel. Sudah pergi. Aku sih bilang, malah dibawa ke bengkel. Aku pikir masa sewanya habis. Jadi dikembalikan. Besok mau membuat permintaan apa ya? Permintaan apa ya? Selama niatnya cukup kuat, keinginan pasti bisa terwujud. Kak, ini saya bawa untuk pemilik di gedung 12. Dia kesulitan bergerak. Bisakah kamu memberi sedikit kelonggaran? Kalau itu memang aturan kompleks, kamu bisa taruh di rak. Apa saya harus memberitahu pemilik untuk datang? Kak, dia benar-benar tidak bisa. Dia kesulitan bergerak. Apakah kamu pikir dia bisa terbang? Aku sudah bilang, jangan masuk. Jangan masuk. Pesanan antar diletakkan di situ. Orang tidak boleh masuk. Hei. Hei. Qiang Fang Chao. Huang Chao Zhang Qiang Huang Chao. Hei Fang Chao, kamu mau jadi apa nanti? Aku mau jadi bos besar, punya ratusan karyawan di bawahku. Kalau kamu, bagaimana? Kamu mau ngapain sih? Aku mau jadi aktor. Aku dan Zhang yang satu mau jadi bos besar, yang satu mau jadi aktor. Tak disangka akhirnya malah jadi pengantar makanan. Kenapa kamu sih? Aku cuma ngantar makanan biasa aja, tapi belum sempat masuk. Dia sudah halangin aku, lalu dia mendorong aku jatuh. Lihat deh. Ah sudahlah. Apakah kamu ingin membelanya? Kakak, kamu terlalu berlebihan. Ya. Masih ada yang lebih berlebihan lagi. Jangan. Kami yang antar makanan memang sudah cukup repot. Lihat saja orang lain yang sedang makan. Lebih baik diam daripada bertambah masalah. Sudahlah. Kenapa harus memperlakukan orang seperti ini? Kenapa kalian memandang rendah pengantar makanan? Aku sudah menunggu kalian berapa lama tadi. Bagaimana aku mau makan? Maaf, itu makanan dari toko. Kalian terima saja. Jangan beri ulasan buruk dengan mengandalkan tangan sendiri. Kami berjuang keras untuk mendapatkan penghasilan. Bukankah aku menyuruhmu menghindari asap? Apakah kami salah? Maaf, lupa karena sibuk di jalan. Kalau tidak, aku akan mengirim lagi. Nanti aku laporkan ke kamu. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kamu sentuh seumur hidupmu sebagai pengantar makanan. Pesanan mie kamu di Hong Hong Huayuan dibatalkan karena keterlambatan. Pelanggan membatalkan. Kami yang mengantar makanan sebenarnya hanya sebentar. Selalu melihat wajah orang lain untuk bisa makan. Pesanan mie kamu di Jinpu juga dibatalkan karena keterlambatan. Pelanggan membatalkan. Hanya seorang pengantar makanan. Kamu seorang pengantar makanan. Saya seorang pengantar makanan dan saya tidak terima. Jiangzi, lihatlah. Hari ini aku pasti akan meminta penjelasan darimu. Ah, barusan makanan yang dibawa tidak jatuh di kepalamu, kan? Ah. Orang sepertimu yang pakai penutup kepala, dipukul sekali saja sudah cukup. Ah, sudahlah. Kita orang baik tidak akan rugi di depan mata. Ah. Tidak apa-apa. Orang-orang ini, hanya saja mereka menindas kami, karena kami tidak punya uang dan latar belakang. Kalau aku pemilik Mituan Delivery, mereka pasti berani melakukan ini padaku. Kalau aku pemilik Mituan, aku tidak akan menarik biaya yang begitu tinggi dari para merchant. Dan biaya operasional. Aku tidak akan membiarkan makanan yang enak kalah dengan pengantar makanan mereka. Aku akan memberikan jaminan sosial kepada semua pengantar makanan. Aku ingin semua pengantar makanan ini bisa hidup dengan martabat. Mendeteksi keinginan yang sangat kuat di dalam hati tuan rumah.
Sekarang mendapatkan 80% saham perusahaan pengantaran makanan mie Tuan. Sistem sedang mengonfirmasi. Keinginan tuan rumah telah berlaku. Benar-benar berhasil. Pengantaran makanan Anda, itu adalah perusahaan besar dengan nilai pasar ribuan miliar. Masih tertawa. Aduh, saya lihat nanti saat kepalamu meledak. Aku lihat apakah kamu masih bisa tersenyum. Fang Chao ah. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Aku sudah berjanji padamu. Kamu pasti akan meminta penjelasan. Sudahlah Fang Chao, kamu sudah terlalu berlebihan. Ayo cepat pergi. Tadi kamu melakukan itu kepada temanku. Aku akan membalasmu 1 lawan 1. Kita hitung jelas. Hahaha. Aduh. Kamu yang hanya seorang pengantar makanan, masih berpura-pura. Tadi kamu beruntung. Sekarang keberuntunganmu tidak sebaik itu. Aku ingin tahu bagaimana kamu ingin aku berbicara padamu. Wang Chao. Kita semua hanyalah orang-orang yang berada di lapisan paling bawah masyarakat. Mengapa kamu harus terobsesi dengan yang disebut keadilan? Zhang Qiao, kamu salah. Keadilan adalah hak yang bisa dikejar oleh setiap orang. Dengarkan baik-baik. Pasang telingamu. Aku Fang Chao adalah bos Meituan Waimai. Bos Meituan Waimai. Meituan Waimai itu perusahaan yang sudah go public. Nilai pasarnya triliunan. Kalau kamu bos perusahaan Meituan, maka aku adalah orang terkaya. Semua yang harus kukatakan sudah kukatakan. Kalau kamu tetap ngotot, konsekuensinya ditanggung sendiri. Konsekuensinya ditanggung sendiri. Saya ingin tahu bagaimana konsekuensinya ditanggung sendiri. Saya ingin tahu bagaimana cara menanggung konsekuensinya. Jaringan pengiriman makanan kami, Meituan, ibarat komunitas pasang surut Jepang di masyarakat ini. Kami melindungi dengan mendalam, yang menguasai hingga 80% pasar. Satu grup dapat memproses hampir 10.000 pesanan per detik. Ada jutaan pencucian tangan. Layanan siang malam jadi. Bukankah itu CEO eksekutif dan wakil manajer Meituan? Ketua Dewannya. Ini adalah CEO eksekutif Meituan Waimai, dan juga wakil manajer umum. Pertama kali bertemu. Kamu mau apa? Apakah kamu salah paham? Pengantar makanan bau ini, bagaimana bisa dia menjadi ketua dewan kalian? Bos besar segini. Kalau begitu mungkin tidak turun langsung mengantar makanan sendiri. Ketua dewan langsung turun ke garis depan dan berbaur dengan para saudara. Hanya demi memahami kondisi rakyat. Tak boleh kamu di sini ngomong sembarangan. Ayo. Ngapain ngomong banyak begitu? Ketua dewan, menurutmu bagaimana menangani ini? Silakan putuskan sendiri. Mengerti? Telepon pemimpin mereka dan panggil pemimpin mereka ke sini. Baik, Suzong, Chao, kamu benar-benar bos pengantaran grup cewek. Kapan ini terjadi? Saya juga tidak tahu kapan. Saya juga tidak tahu kapan. Apa? Saya ingat anak ini waktu sekolah. Nilainya juga tidak begitu bagus. Bagaimana bisa tidak bertemu selama beberapa tahun? Jadi, saya menjadi bos pengiriman Meituan. Meskipun pengiriman Meituan bukanlah yang terbaik, tapi memiliki karyawan terbanyak. Perusahaan dengan skala terbesar di seluruh negeri. Bos dari perusahaan seperti ini. Masih saja teman dekat saya yang baru bangun. Jangan terdiam begitu. Saya memang tidak menyangka. Tadi saya bahkan takut untuk berpikir. Ternyata dia adalah miliarder super. Orang bilang kamu nggak nyangka ya. Kamu sendiri nggak nyangka hahaha. Apa maksudmu ini? Siapa yang bisa nebak ini? Tiba-tiba saja percaya. Bukankah ini seperti hidup yang dimenangkan? Lalu kamu bilang sesuatu kepada siapa? Di alun-alun? Mungkin teman lama saja. Tentu saja. Kalau begitu, boleh aku minta tolong sesuatu? Bilang saja. Langsung saja bilang. Tadi saya dengar Pak Su bilang kamu memaksa untuk mengeluarkan isu-isu pribadi. Saya jadi berpikir, apakah kita orang luar ini hanya bisa mengungkapkan sedikit agar kita mendapatkan sedikit jaminan sosial dan asuransi. Akhir-akhir ini cuacanya terlalu panas. Banyak orang yang sakit karena panas. Kita tidak punya asuransi kesehatan. Harus mencari nafkah. Kalau sakit, pergi ke rumah sakit saja tidak berani. Ya, itu benar. Kalau tidak, bagaimana? Lihat.
kamu sudah kaya. Minta sedikit uang untuk dibelanjakan. Apakah aku orang seperti itu? Aku bilang, uang harus diperoleh sendiri agar tenang. Tuan Su, panggil saja ketua dewan itu Pak Su. Pak Su, itu. Apa yang baru saja dikatakan saudaraku? Kamu ingat baik-baik, berikan semua saudara-saudara kita jaminan sosial dan dana pensiun, agar saudara-saudara kita hidup dengan bermartabat. Ah, ya, ketua dewan, Su. Ada apa? Ada apa? Ketua Su, Ketua Li, selamat datang. Maaf atas penyambutan yang kurang baik. Ketua Su, Ketua Li, selamat datang. Ada urusan operasional. Ada urusan operasional. Jangan menghalangi jalan. Kamu tahu siapa yang baru saja kamu dorong? Siapa? Dia adalah Ketua Meituan Waimai. Apa? Orang itu tadi mengacungkan tongkat ke arah ketua kami, bahkan memukul teman ketua kami. Kamu sampah. Siapa yang memberimu keberanian melakukan hal seperti itu? Pak Su, Pak San. Kejadian ini membuat ketua kami sangat tidak senang. Saya harap Anda bisa menangani masalah ini dengan baik. Tenang saja, Pak Su. Orang yang meremehkan orang lain seperti itu, saya akan langsung memecatnya. Ini juga bukan salah saya. Siapa bos besar yang rela sendiri membayar makanan delivery untuknya? Lagi pula tadi kamu juga tidak mengenalku. Kamu ini sampah. San Wei Qiang. Aku paman ketigamu. Berani-beraninya kamu memukul aku dan melawan balik. Hei, jangan terus menatap. Sudah lama tidak ketemu. Aku traktir makan. Hei, ketua dewan. Hai, Fang Chang, kamu sudah jadi bos besar. Kok masih naik sepeda listrik? Ah, motorku sudah dibawa ke bengkel 4S untuk diperbaiki. Sekarang kamu sudah kaya. Pasti nggak sendiri, kan? Apa maksudmu? Pasti ada yang punya. Kok, siapa? Liu Shishi. Liu Shishi. Ya, dia suka sama kamu. Tolonglah. Sekarang aku sudah jadi bos Meituan Delivery. Kok nggak ada pesona sama sekali ya? Hampir saja aku lupa urusan SDM. Hahaha. Ayo pergi, jangan bahas itu lagi. Ayo makan. Bos, tolong tunggu sebentar. Bos, tolong tunggu sebentar. Ah, ada apa lagi? Hei, kamu harus merasakan hidupnya dulu. Masih banyak urusan di perusahaan. Sedang menunggu kamu pulang untuk mengurusnya. Oh, tentu saja. Perusahaan sebesar kita ini, banyak keputusan harus kamu ambil sendiri. Astaga. Aku tidak punya pengalaman mengelola perusahaan. Kalau memang ada urusan, aku pamit dulu ya. Lagi pula kita punya kontak kok. Kita kumpul lagi nanti saja. Ya sudah. Oke deh. Ayo. Kita naik mobil saja. Ayo, Nona Liu. Bukan aku yang melarang kamu bertemu direktur utama. Tapi direktur utama itu seperti naga. Muncul sebentar lalu hilang. Bahkan Pak Su dan yang lain pun tidak tahu di mana direktur utama. Nona Liu. Sebaiknya Anda pulang saja. Baiklah, jangan ribut. Sudah kubilang aku tidak mau pakai. Ah, bukankah memang perlu pakai pakaian resmi seperti ini? Sedang ada rapat sebentar lagi. Ah, ketua dewan. Oke. Ah, makan dulu. Perlukah pakai formal begitu? Pakailah. Sebentar lagi rapat. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana dia bisa dipanggil ketua dewan oleh Pak Su? Tidak mungkin sama sekali. Kelompok Meituan, bos, nilainya miliaran. Tidak mungkin mereka orang yang sama. Hei Nona Liu, Anda tidak bisa masuk. Anda tidak punya janji. Ketua, akhirnya Anda kembali. Ayo. Ketua. Ini adalah kantor bos yang Anda ambil untuk pengantaran. Ini terlalu cocok untuk saya. Akhirnya Anda kembali. Ayo. Aduh, proyek-proyek ini semua terjadi saat Anda tidak ada. Yang terkumpul selama waktu itu. Ah, Ketua Dewan. Anda yang menjalankan layanan antar makanan. Keputusan penting seperti ini tetap harus Anda yang tangani. Iya, saya memang cuma pengantar makanan. Perusahaan sebesar ini, kalau benar-benar saya yang mengelola, bisa-bisa dalam beberapa bulan sudah bangkrut. Shishi.
Anda tidak boleh masuk. Nona Liu, Anda tidak boleh masuk. Tidak disangka. Ketua Dewan Mituan Delivery ternyata adalah Anda. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Tolong, sudah diterima. Mengerti apa yang terjadi? Ketua Dewan Su, Direktur Li, maaf ya, saya tidak menahan orangnya. Tunggu sebentar, Nona Liu. Pak Ketua, apakah Anda mengenal wanita ini? Kalau begitu, baiklah. Kalau begitu, silakan turun. Shishi, kamu sengaja datang menemuiku. Kalau begitu, bisa dibilang begitu. Apa maksudnya begitu? Saya mewakili keluarga Liu dari kota Jianghai untuk menjalin kerjasama strategis dengan Mituan Delivery. Tak disangka, pemilik Mituan Delivery ternyata kamu. Saya, apa maksudnya? Hanya ini saja, Pak Ketua. Meskipun keluarga Liu memiliki pengaruh di Jiangcheng, tapi jika dilihat secara nasional, itu hanya sebuah perusahaan menengah. Kami, Mituan Waimai, adalah yang teratas di piramida. Apa kemampuan keluarga Liu nggak bisa menjadi mitra strategis dengan kami? Ketua Su benar. Belajar dari keluarga Liu sebenarnya tidak layak untuk bekerja sama dengan kami. Mituan Waimai, kamu sebaiknya pikirkan lagi. Fang Chao. Maaf. Saya yang tidak mempertimbangkan dengan baik. Saya tidak akan mengganggumu lagi. Tidak akan mengganggumu lagi. Tunggu sebentar. Ketua, tapi kami dari Mituan Delivery. Itu yang saya ingat. Saya memiliki 80% saham di Mituan Delivery, kan? Jadi, di Meituan Waimai, apakah aku yang memutuskan? Ketua Dewan, Meituan Waimai selama bertahun-tahun tidak mencari mitra strategis. Sebenarnya kami ingin mencari yang setara, yang bisa saling membantu. Apapun yang kau katakan, aku tidak peduli. Apa yang tadi dikatakan Nona Liu sudah aku setujui. Kalian berdua bersiaplah. Besok akan ada upacara penandatanganan. Beritahu seluruh dunia. Mituan Delivery dan keluarga Liu menjalin kerjasama strategis mendalam. Ketua Dewan jangan sampai melebihi 10.000. Iya, Ketua Dewan, Mituan Delivery dan keluarga Liu membentuk kerjasama strategis. Ini akan menjadi bahan tertawaan di dunia bisnis. Dia terlihat sangat kesulitan. Apakah aku tidak seharusnya menyulitkannya? Kapan? Aku seorang bos, tapi tidak bisa memutuskan hal kecil di perusahaan. Kenangan menyelimuti. Hangat yang pernah ada berubah menjadi dingin. Aku mengucapkan selamat malam sendiri. Hidup penuh dengan kenangan. Pak Direktur, masih banyak toko yang belum kamu lihat. Besok saja nanti. Apa maksud ucapan itu? Maksudnya apa? Menurut saya, Bapak Su, kita bahkan lebih baik tidak memanggil kembali Ketua Dewan. Harta keluarga Liu paling banyak beberapa miliar. Perusahaan kecil seperti ini, apa hak mereka untuk menandatangani kerjasama strategis dengan kita? Mituan Delivery. Kalau begitu, Ketua Dewan melakukan ini pasti ada alasannya. Baiklah, Ketua Dewan melakukan hal ini. Tentunya ada alasan di baliknya. Apa sih alasannya? Bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti keluarga Liu. Bukankah itu hanya akan menyulitkan para pedagang? Apakah kita melihat lelucon tentang grup wanita kita? Saya mengerti. Ki, apa yang kamu mengerti? Hei, kalian pikirkan baik-baik. Tua kami sejak awal berdiri tidak pernah mengambil jalan biasa. Apakah kalian pernah melihat pemilik perusahaan manapun yang setiap hari terjun langsung ke lapangan? Perilaku ketua memang membuat kita bingung. Tapi harus dikatakan, Mituan Delivery perlahan berkembang dan semakin kuat. Hingga hari ini, direktur utama tidak bisa dipungkiri perannya. Tapi, apa hubungannya dengan kerjasama strategis dengan Liu Family?
Menurut direktur utama yang mengantar pesanan, saya menduga sinyal yang ingin dia kirimkan ke dunia adalah bahwa Mituan Delivery sama sekali tidak terlibat sesuai dengan status dan latar belakang keluarga. Kalau begitu, meskipun hanya ada Liu Family sebagai mitra strategis, tetapi kedepannya akan memunculkan banyak usaha kecil dan menengah yang bekerja sama dengan kami, Mituan Waimai. Kalian semua pikirkan baik-baik. Kami bekerja sama dengan sebuah perusahaan bernilai ratusan miliar yang menolak masuknya banyak usaha kecil dan menengah, atau justru bekerja sama dengan banyak usaha kecil dan menengah. Pendapatan dari layanan pengantaran Mituan kita lebih tinggi. Bapak Su, Anda memang memikirkan segalanya. Sebelumnya kami masih berpikir, ketua karena gadis dari keluarga Liu itu. Ternyata pemikiran strategis ketua, bukan sesuatu yang bisa kami pahami. Bapak Su, jika bukan karena Anda mengatakan ini hari ini, kami semua akan salah paham tentang ketua. Kita harus terus berusaha agar bisa mengikuti langkah ketua. Wang Chang, terima kasih banyak hari ini, tapi kamu juga punya pertimbanganmu sendiri, kan? Pertimbangan sendiri, tidak. Aku hanya murni untukmu. Siapa yang mengajarkanmu berbicara manis seperti itu? Siapa suruh aku suamimu? Urusanmu adalah urusanku. Tapi serius, aku benar-benar tidak menyangka, ternyata kamu adalah pemilik Mituan Delivery. Siapa sangka ya, kalau bukan karena sistem, aku masih diantar makanan sekarang. Dengar mereka bilang, kamu sudah datang ke perusahaan berkali-kali, kenapa kamu begitu langsung? Ya, Tentu saja untuk menyelesaikan taruhan ayahku. Ini satu-satunya cara. dengar mereka bilang, kamu sudah datang ke perusahaan berkali-kali, kenapa kamu begitu keras kepala? Menurutmu kenapa? Tentu saja untuk menyelesaikan taruhan ayahku. Ini satu-satunya cara. Aku ingin mencari suami secara resmi. Ayahku selalu ingin aku menikah demi hubungan keluarga, tapi aku tidak ingin menjadi korban kepentingan keluarga. Keluarga Jiang Hai. Hanya Mituan Delivery yang bisa menggandakan aset keluarga Liu dalam setengah tahun. Itu satu-satunya. Ini zaman apa sekarang? Bahkan keluarga pun mengatur pernikahan dan pernikahan keluarga. Lagi pula orang tuamu hanya ingin agar keluarga Liu semakin maju. Dengan siapa mereka menikah bisa dibandingkan dengan menikahi Mituan. Kamu ngomong apa? Ayo pergi Mau kemana? ke rumahmu. Sekarang aku adalah pemilik Mituan. Orang tuamu setidaknya bisa mendengarkan beberapa nasihat dariku. Ditambah lagi kamu sangat pengertian. Orang tuamu pasti sangat mudah diajak bicara. Aku akan bantu kamu bicara dengan mereka. Lagi pula, menikah harus mencari orang yang disukai. Dia ini mau pergi menemui orang tuaku. Fang Chao, kamu masuk dulu, jangan bicara. Ayahku tidak punya temperamen yang baik. Tidak apa-apa. Kelebihan terbesarku adalah cerdas. Baik. Hahaha, Zhao kecil. Bukankah kamu selama ini belajar di luar negeri? Kenapa tiba-tiba kembali? Paman, saya baru saja menyelesaikan studi di luar negeri. Kebetulan keluarga juga mendesak saya untuk menikah dengan Sisi. Jadi, begitu saya kembali ke tanah air, saya langsung mengunjungi Anda dan Bibi. Hahaha, saya bilang ya, Zhao kecil memang perhatian. Tidak seperti gadis di rumah kami yang sama sekali tidak mendengarkan. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan sengaja membuat kami kesal untuk diaturkan. Aku cuma takut saja, tak tahu kapan dia akan pulang dengan seorang pria. Bibi Su, kamu bercanda ya? Shishi tidak seperti itu. Orang tua. Pergi, pergi, pergi. Tuan Su, aku benar-benar menebaknya. Kamu kenapa di sini? Orang ini. Ini pasti tentang orang yang disebut Liu Shishi sebagai objek yang dia suka, kan? Liu Shishi. Apa maksud omongan ini? Xiao Zhao dan keluarga Liu, kita punya janji pernikahan. Dia datang ke keluarga Liu, kita tentu saja wajar. Semua ini karena kamu. Orang yang tidak jelas apa-apa selalu dibawa pulang ke rumah. Ayah, aku sudah bilang berkali-kali, aku tidak akan menikah dengan Zhao Jijie, dan Fang Chao bukan orang yang sembarangan. Saya sudah menikah dengannya. Kau ini benar-benar keterlaluan. Apakah kau sengaja ingin membuatku dan ayahmu marah? Sisi adalah orang yang berpendidikan dan bijaksana. Mengapa orang tuanya begitu mengganggu?
Tidak, saya harus membela Sisi. Jika tidak setuju, lebih baik diam saja. Orang yang mengantar makanan ini benar-benar tidak berguna. Dengarkan baik-baik. Ini keluarga Liu. Saya yang memutuskan. Pergi sana. Hilang dari depan mataku. Pengantar makanan. Paman Liu sudah bilang dengan jelas. Kamu masih saja ngotot tidak mau pergi. Seberapa tebal muka kamu sebenarnya? Apa jangan-jangan kamu benar-benar pikir kodok bisa makan daging angsa? Bisa bersama Shishi. Ya Zhaoji. Fang Chao sekarang adalah suamiku. Tidak ada hakmu untuk berbicara di sini. Ayah, kamu sebelumnya sudah berjanji padaku. Asalkan aku bisa menggandakan aset keluarga Liu dalam 6 bulan. Kamu akan menghormati pilihanku. Tidak memaksaku untuk bersama Zhao Ji. Liu Shishi, kamu ngomong apa sih? Meskipun keluarga Liu kami bukanlah keluarga terpandang, tapi setidaknya aset kami mencapai miliaran. Dalam 6 bulan, aset keluarga Liu akan menggandakan diri. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku sudah menjalin kerja sama strategis dengan Meituan Waimai. Dengan dukungan Meituan Waimai, aku yakin dalam 6 bulan, aset keluarga Liu berlipat ganda bukan masalah. Jadi ayah, kau harus menepati janji. Tidak memaksaku menikah atas perjodohan. Hahaha. Kau tertawa apa? Liu Shishi. Aku tahu kamu tidak ingin menikah denganku, tapi kamu juga tidak perlu berbohong seperti ini, kan? Meituan Waimai sebesar ini, bagaimana mungkin melakukan kerjasama strategis dengan Liu Family? Xiao Zhao benar sekali. Saya sudah mencoba beberapa kali menghubungi Meituan Waimai sebelumnya. Bahkan saya tidak pernah bertemu orang di atasnya. Sejauh yang saya tahu, di dalam negeri, ada banyak perusahaan besar yang asetnya miliaran. Semua mencari kerjasama strategis dengan Meituan Waimai. Apa pemilik layanan pengantaran mie itu bodoh? Tidak memilih perusahaan besar itu, tapi memilih keluarga Liu kami. Sungguh sangat konyol. Bukan wanita cerewet. Kamu bicara seperti itu. Bukankah itu karena putrimu? Apa yang dikatakan ayahmu tidak salah. Sisi, sejak kapan kamu mulai bicara omong kosong? Ayah. Mama. Aku benar-benar tidak berbohong. Bu Liu, Suyan, kalian jangan lagi menyalahkan Shishi. Aku percaya sifat Shishi itu baik. Hanya saja dia terpengaruh oleh pengantar makanan ini. HMPH. Aduh, Zhao. Kamu benar-benar menganggap aku mudah diperlakukan. Aku juga berpikir begitu. Kamu ini sampah. Apa aku kurang tegas dengan apa yang aku katakan tadi? Cepat pergi. Kamu tidak merasa pakaianmu ini agak tidak cocok dengan keluarga Liu kami. Fang Chao sekarang adalah suamiku. Dia tidak akan pergi kemanapun hari ini. Jadi apapun yang kamu katakan. Apa? Kamu. Coba pikir baik-baik. Jangan sampai bingung. Lihat si pecundang ini. Hari ini datang menemui Paman Liu bahkan dengan tangan kosong. Jika kamu benar-benar menikah dengannya, keluarga Liu akan menjadi bahan tertawaan. Kata Xiao Zhao benar. Hehe. Jangan bilang hanya menikah denganmu. Bahkan hanya menginjak rumah keluarga Liu. Aku sudah merasa kotor di lantai rumah kita. Fang Chao itu adalah... Jangan berikan gelar apapun kepada sampah ini. Meskipun aku tidak di dalam negeri, tapi aku mengenal semua orang bodoh di Jianghai. Aduh, saya ini belum pernah melihat orang seperti ini. Zhao Ji, tutup mulutmu. Ayah, Fang Chao benar-benar adalah bos dari grup Meituan. Sisi, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana menjelaskan ini padamu. Meituan Delivery sekarang berkembang pesat. Asetnya hampir mencapai triliunan. Bos dari perusahaan seperti ini. Bagaimana mungkin orang seperti ini? Anak muda berusia 20-an tahun. Bahkan jika dia benar-benar pemilik pengantaran Meituan, bagaimana mungkin dia keluar untuk mengantar pesanan? Kamu pergi saja. Xiao Zhao bukan orang asing. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi tentang lelucon ini. Segera keluarkan orang ini yang tidak berguna ini. Kalau tidak, aku akan bersikap tidak ramah padanya di sini. Ayah, aku benar-benar tidak berbohong. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Fang Chao untuk membantu keluarga Liu kami mengalahkan para eksekutif tinggi. Besok akan mengadakan upacara penandatanganan dengan keluarga Liu kami. Pergi saja. Kamu sendiri yang pergi.
Seorang yang tidak berguna, benar-benar mengira mengantar makanan adalah orang dari Mituan. Lalu jadi ketua direksi juga. Hahaha. Benar-benar membuat tertawa terpingkal-pingkal. Su Huan panggil penjaga keamanan masuk. Serang orang ini sampai habis. Kalau dibuang, saya juga berpikir seperti itu. Ibu. Fang Chao hari ini khusus menemani saya mengunjungi keluarga Liu. Kalian ini terlalu berlebihan. Liu Shishi, apa kamu sudah gila? Kapan keluarga Liu butuh seorang pengantar makanan untuk berkunjung? Coba saja. Cahaya di dalam hati manusia adalah sebuah gunung besar. Apapun yang kamu katakan tidak ada gunanya. Tapi, Tidak apa-apa. Lagi pula besok sudah tanda tangan. Nanti kita sama-sama berjuang. Akan ada hasilnya. hanya bisa begini. Kamu pulang dulu. Saya akan bicara baik-baik dengannya. Paman dan Bibi. Kami. Sampai jumpa besok. Siapa yang mau bertemu denganmu besok? Ayah dan ibu. Kalian benar-benar berlebihan hari ini. Kamu diam saja. Orang-orang yang tidak jelas seperti itu datang ke rumah. Kalau bukan karena Xiao Zhao di rumah hari ini, kamu lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Aduh, sudah-sudah. Shishi, hari ini memang kesalahanmu. Ayahmu juga tidak ingin kamu ditipu. Iya, Sisi. Paman Liu, Zhao Jia, tutup mulutmu. Jangan berpura-pura baik di sini. Xiao Zhao, jangan terlalu dipikirkan. Ya, anak ini sudah dimanjakan oleh kami. Sisi adalah tunanganku. Aku, Li Ying, akan memanjakannya sedikit. Lihat Xiao Zhao, betapa pandainya dia berbicara. Paman Liu, hei, karena aku sudah kembali ke negara, bukankah seharusnya mengatur pernikahanku dengan Shishi? Kamu mau kapan? Besok. Segitunya buru-buru. Paman Liu, lihatlah selama aku tidak di negara ini, berapa banyak lalat yang mengelilingi urusan dunia. Aduh, kalau begitu kamu bisa tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan Paman Liu bisa menikah dengan Shishi lebih awal atau lebih lambat. Itu juga kehendak ayahku. Keluarga Zhao dan keluarga Liu bersatu dengan kuat. Ini adalah hal yang baik. Hanya saja besok sudah harus menikah. Apakah ini tidak terlalu terburu-buru? Ruangan pesta dan sebagainya harus disiapkan. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Bukan masalah. Xiao Zhao sudah bilang begitu. Di keluarga Liu ini, tidak masalah. Hahaha. Liu Shishi. Cincin ini, lebih suka bersama pengantar makanan bau ini. Tidak mau terima. Kita tunggu besok. Lihat saja bagaimana aku mengaturmu setelah kita menikah. Cemas. Ya, tunggu saja sama aku. Aku yang terpilih dari surga ini, tidak akan membiarkanmu sewenang-wenang. Dengan segala cara, dalam 3 hari saya akan membuat grup Zashi bangkrut. Ketua Su. Ketua sudah mengatur semuanya, tinggal menunggu pesawat mendarat. Kalian tidak keberatan saya bekerja sama dengan keluarga Liu? Ketua, Anda bercanda. Sebelumnya kami memang bodoh. Tidak bisa memahami isi hati Anda yang sebenarnya. Isi hati Anda yang sebenarnya. Iya, Ketua Dewan sudah menganalisis bersama kami. Alasan Anda bekerja sama dengan keluarga Liu adalah untuk memberitahu publik bahwa siapapun memiliki kemungkinan untuk bekerja sama dengan grup wanita kami untuk meningkatkan semangat perusahaan kecil dan menengah tersebut. Apakah saya berpikir seperti itu? Anda yang memberitahu mereka, kan? Saya menebak apa yang ada di dalam pikiranmu. Saya yakin pemikiranmu pasti lebih dalam. Ketua, ya. Apa yang salah dari ucapanku? Kamu bisa memperbaikinya. Kan, ini namanya dunia kerja. Aku hanya ingin membantu seorang Liu Shishi, tapi malah mereka menyalahartikan ini. Memang benar apa yang dikatakan. Itulah yang saya pikirkan.
Ternyata saya memang seperti cacing dalam perut ketua dewan. Memang layak disebut Pak Su. Langsung menebak isi hati ketua dewan. Kita harus banyak belajar dari Pak Su ke depannya, agar bisa meringankan beban ketua dewan. Memiliki karyawan seperti ini, kenapa saya harus khawatir perusahaan tidak bisa berkembang besar dan kuat? Ah, waktu janji hampir tiba. Keluarga Liu seharusnya sudah hampir sampai di lokasi. Aku akan segera menelpon untuk menanyakan. Orang-orang dari keluarga ketua Liu belum datang. Aku bilang, apakah keluarga Liu ini terlalu tidak tahu diri? Ketua memberi mereka kesempatan tapi mereka tidak menghargainya. Malahan masih bersikap sombong di sini. Apakah keluarga Liu ini terlalu keterlaluan? Ketua sudah meluangkan waktu untuk mereka. Menandatangani kontrak dengan mereka sudah merupakan anugerah. Ternyata masih terlambat. Sampai-sampai benar-benar mengira Mituan Delivery hanya bisa bekerja sama dengan keluarga Liu. Tidak masuk akal. Menurut pemahamanku tentang Sisi, kalau dia sudah setuju, tidak mungkin. Selain itu, penandatanganan hari ini juga sangat menguntungkan bagi keluarga Liu, tanpa ada kerugian. Bahkan jika itu orang tua Sisi, tidak mungkin mereka tidak setuju. Apa mungkin keluarga Liu mengalami masalah? Zhang Qiang sebanyak ini. Qiangzi. Fang Chao, bukankah kamu bilang Liu Shishi adalah pacarmu? Iya, tapi kenapa dia menikah dengan orang lain? Kenapa pengantinnya bukan kamu? Kamu bilang apa? Aku baru saja mengambil pesanan dari Hotel Jianghai. Di dalam itu diadakan pernikahan Liu Shishi dan seseorang yang namanya Zhao Jin. Apakah kamu yakin? Tentu saja. Apa aku bisa bercanda tentang hal ini? Hotel Jianghai, kan? Baik, aku mengerti. Kepala, ada apa yang terjadi? Kita harus segera putar balik dan segera berlayar. Ayo cepat, cepat, cepat beritahu kapten. Pinjam ponselmu sebentar. Nona Liu, jangan menyusahkan aku. Kamu keluar dulu saja. Baiklah. Kembalikan ponselku. Aduh, Shishi. Kamu sedang melakukan apa ini? Ayah mengambil ponselmu juga demi kebaikanmu. Bukankah dia juga tidak ingin kamu berhubungan dengan orang-orang yang tidak jelas? Jangan pakai alasan demi kebaikanku terus. Demi kebaikanku. Demi kebaikanku, apakah aku bahkan tidak punya hak untuk memilih siapa yang akan ku nikahi? Saya sudah menikah dengan Fang Chao dan mengurus surat nikah. Kalian masih menyuruhku menikah dengan orang lain. Kalian ini sudah melakukan kejahatan. Kenapa kamu bicara seperti itu dengan ibumu? Apa salahnya mengurus surat nikah? Aku akan segera menyuruh orang menangkap anak itu. Kamu harus bercerai hari ini juga. Lau Liu, kamu mau apa? Hari ini bagaimanapun juga adalah hari bahagia Shishi. Handphone. Setelah pernikahan, akan ada untukmu. Tapi selama ini, sebaiknya jangan memikirkan tentang biaya pengantaran itu. Lebih baik fokus untuk segera menikah. Fang Chao adalah bos grup Mituan. Dia bukan orang yang kamu sebut sampah. Aduh, Sisi, ini sudah saatnya. Kamu masih terjebak dalam kebodohanmu. Orang pengantar makanan itu, apa yang dia berikan padamu sampai kamu terpesona? Kalian masih ingat Porsche itu kan? Terus kenapa? Porsche itu milik Fang Chao. HMPH. Jangan bilang satu Porsche nggak berarti apa-apa. Meski si bangsat itu bos Mituan Delivery. Aku juga nggak akan membiarkan kalian berdua bersama. Undangan pernikahan sudah dikirim. Sekarang di lokasi, banyak tokoh terkenal dari kota Jianghai yang datang. Kalau kamu batalin pernikahan, keluarga Liu akan menjadi bahan tertawaan para ahli Jianghai. Bahan tertawaan.
biarkan aku jangan menjadi bahan tertawaan keluarga Liu. Apakah kalian rela mengorbankan putri kalian sendiri? Jangan lihat aku seperti itu. Hari ini, pernikahan ini harus tetap berlangsung. Tak peduli apa, harus tetap berlangsung. Aduh, kalian berdua, jangan lagi marah-marah karena hal ini. Shishi, orang yang mengantar makanan itu benar-benar sampah. Dia benar-benar tidak layak untukmu. Kenapa kamu tidak bisa memahami niat baik orang tua? Hati mereka. Niat yang tulus. Kalian tidak hanya memikirkan uang, kan? Fang Chao sudah menjadi ketua grup Mituan. Apalagi yang kalian inginkan? Cukup sudah. Jangan terus-menerus menyebut Mituan pengantar makanan. Siapa sampah yang ingin menjadi ketua pengantar makanan Mituan? Aku menulis huruf Liu terbalik. Kamu sebaiknya patuh dan dengar baik-baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku menyuruh orang mengurus sampah itu. Masih berani melawan? Pergi dari sini. Aku yang jaga dia. Mending biarkan dia keluar. Ponsel sudah disita. Kalau Fang Chao nggak bisa menghubungiku, aku juga nggak tahu bisa nemu orangnya atau nggak. Aku harus gimana? Silakan masuk hahaha. Nah, ini saja baik. Silakan sibuk. Semua makan dan minum dengan baik ya. Kamu duduk di sini. Tuan Zhao benar-benar beruntungnya. Nona Liu adalah kecantikan terkenal di kota Jianghai. Tidak hanya itu, jika keluarga Zhao dan keluarga Liu bersatu, takutnya di seluruh kota Jianghai, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Tuan Zhao, hari ini kamu harus bersatu baik-baik dengan semua orang. Aku sudah menerima doa restu kalian semua. Malam ini pasti pulang dalam keadaan mabuk. Kenapa bocah ini datang? Zeraca membawakanmu apa? Coba temani dulu. Zhao, bagaimana beraninya kamu? Itu putra dari keluarga siapa? Bisa sampai Tuan Zhao sendiri yang menyambutnya. Tidak tahu Untungnya bisa sampai. Akan sangat seru mulai. Kau ini sampah. Berani sekali. Berani datang ke tempat seperti ini sendirian. Seorang tunangan yang terinfeksi dari pengantar makanan. Kau juga tidak usah berak dan melihat dirimu sendiri. Kau tidak layak untuk mencobanya. Aku kira itu adalah anak orang kaya di rumahmu. Ternyata dia pengantar makanan. Sepertinya dia memang mengincar Liu Xiaoye. Benar-benar menggoda. Apa-apaan ini dengan keamanan Hotel Jianghai? Ternyata pengantar makanan saja bisa masuk. Jangan kira cuma ganti kulit saja. Bertingkah seperti manusia. Bisa saja menyelinap masuk. Kamu juga tidak lihat siapa saja yang hadir di sini. Para tokoh terkenal Jianghai. Siapapun dari mereka bisa menginjakmu sampai jadi kuburan. Kamu berani bersikap seperti ini di sini. Apa kamu yakin dengan apa yang kamu katakan? Aku bilang, apa kamu yakin? Hanya sekumpulan sampah ini bisa menginjakku di bawah kaki. Sungguh keterlaluan. Sejak kapan seorang pengantar makanan bisa seberani ini? Jika banyak tokoh terkenal di Jianghai tidak memiliki kualifikasi ini, aku tidak tahu. Apakah keluarga Zhao dan keluarga Liu memiliki kualifikasi ini? Kalau saja para tokoh terkenal di Jianghai tidak memiliki kualifikasi ini, saya tidak tahu. Apakah keluarga Zhao dan keluarga Ling memiliki kualifikasi ini? Ayah. Pengantar makanan ini pasti akan mati. Tidak salah lagi kalau Zhao Tianliu dan yang lain bekerja sama untuk mengejar. Anak ini di masa depan akan sulit melangkah maju. Dengar tidak? Di mata kami, kamu seperti semut. Sampah sepertimu, bagaimana bisa sebanding dengan kenyataan? Tapi sepertinya, menurut yang saya tahu, seluruh Jianghai, keluarga Zhao kalian menguasai Liu Xia. Sepertinya kamu tidak bisa menutupinya. Orang bodoh ini memang berbicara dengan baik. Di kota Jianghai, di atas keluarga Zhao dan Liu,
masih berdiri sebuah girl group. Ada yang mengantar makanan. Benar-benar menganggap dirinya bagian dari keluarga Mi. Awalnya aku ingin kamu baik-baik melihat betapa meriahnya pernikahan aku dan Shishi. Tapi sekarang aku melihatmu yang bau ini. Aku jadi jijik. Ya. Apa yang ditugaskan Tuan Zhao? Patahkan kaki sampah ini dan usir keluar. Jangan sampai kamu menyesal ya. Shishi cukup polos. Aku tidak semudah itu untuk dibodohi. Bodohnya dia sampai bertindak. Itu memang akibat perbuatannya sendiri. Tuan Zhao bikin keributan saat pernikahan. Siapa yang tidak kena akibatnya? Sekarang bahkan pesan antar pun tidak ada yang mau antar. Aku lihat siapa yang berani. Aku lihat siapa yang berani. Kakek tua ini hebat juga. Hari ini para petinggi perusahaan Mi Tuan, semua datang secara pribadi untuk memberi selamat atas kelahiran anakmu. Lau Liu. Bukankah Tuan Su dan yang lain yang kamu undang? Ah, tidak ada kaki ya. Tuan Su, terima kasih telah menghadiri pernikahan saya. Saya rasa, kamu pikir sebuah pernikahan kecil. Tahu bahwa saya adalah peserta pelatihan girl group yang masuk ke dalam. Kamu juga tidak layak. Bukan Tuan Su, Tuan Li. Apa maksudmu? Ketua, kami datang terlambat. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ketua. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang sampah ini, bagaimana mungkin dia menjadi CEO Mito Delivery, HMPH? Kamu apa sih? Juga tidak memberi petunjuk kepada ketua. Hahaha, Lau Li. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan tertawa pada saya. Tuan Liu, kakak perempuan dari keluarga Liu, adalah perempuan dari grup kami yang tidak cocok denganmu. Saya tidak pernah bilang begitu. Apakah ini ada salah paham? Ya. Ini cuma salah paham. Ketua kami memberi peluang kepada keluarga Liu agar kamu menjadi mitra strategis kami. Fang Chao membantu keluarga Liu dengan menekan para eksekutif tinggi. Besok kita akan mengadakan upacara penandatanganan dengan keluarga Liu. Fang Chao benar-benar adalah wang tua dari kelompok misteri. Saya dan para eksekutif lainnya terbang ke sana selama 1 pagi. Keluarga Liu kalian besar. Meninggalkan kami di samping itu sudah cukup. Membiarkan ketua kami menunggu sia-sia selama 1 pagi. Keluarga Liu, kalian sudah bosan hidup ya? Sial, ini benar-benar. Kau, gadis, semua yang kau katakan itu benar. Saya mengakui, kelompok Mituan jauh dari keluarga Zhao kami. Bahkan 2 keluarga sekaligus. Tidak tahu seberapa tinggi jaraknya. Tapi hari ini adalah pernikahan aku dan Shishi. Aku tidak pernah meminta kalian. Bahkan jika kalian adalah direktur utama dari kelompok Mituan. Apa kalian mau merebut pernikahan ini? Lepaskan. Kalau aku tidak salah ingat. Apakah Tuan Liu dan Liu Shishi punya janji? Tuan Liu berjanji kepada Liu Shishi, asalkan Liu Shishi tetap di acara tahun baru. Kalau mau aset berlipat ganda, maka pernikahan sudah tidak ada gunanya. Apalagi sekarang ada aku. Jangan bicara soal aset berlipat ganda. Bahkan aku, 10 kali lipat dari kamu itu mudah sekali. Lama tidak bicara. Tuan Zhao. Kamu sudah keluar. Yang kamu suka jangan terlalu sombong. Pernikahan sudah dimulai. Tidak mungkin tidak berlaku. Berlaku tidaknya. Bukan kamu yang bilang. Aku tidak salah. Kan, Pak? Lagi pula, kita berdua sudah menikah secara resmi. Artinya, mulai sekarang kita sudah menjadi suami istri. Secara hukum sudah sah. Lagi nanya apa? Old Liu, itu kan kamu bukan direktur utama. Kalau dia bisa jadi menantu kita, maka negara leluhur keluarga tua Liu pasti bangga banget. Hahaha, Pak Fang. Jangan ngomong sembarangan sama dia seperti itu. Ini. Kami tidak punya keluarga. Semua milikmu.
Paman Liu. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Lau Liu, kalau kamu begini, musuh kita pasti akan menang. Sudah sampai kapan masih mikirin muka-muka ini? Cepat pikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Ini tentang Tuan Fang, kan? Aku tahu kelompok Mi kalian memang besar. Tapi keluarga Zhao, kami juga bukan orang yang mudah diatur. Benarkah? Aku mengerti. Akhirnya aku mengerti. Ketua Dewan dan Nona Liu adalah sepasang kekasih. Keluarga Zhao ini cuma pengacau. Dan Qian juga tidak sopan kepada Ketua Dewan. Saat seperti ini adalah momen terbaik bagiku untuk menyatakan sikap atas nama Ketua Dewan. Kakak, kamu sedang memikirkan apa? Keluarga Zhao bukan orang yang mudah dihadapi. Mulai hari ini, tim pengirimanmu harus terus menekan Zhao Juxiang. Jangan pernah berhenti. Kenapa bisa seperti ini? Ketua Dewan, bagaimana menurut Anda cara saya menangani ini? Kamu benar-benar berbakat. Semakin mengerti aku ya. Bagus. Terima kasih, Pak Liu. Tolong katakan beberapa kata untukku. Aku bagaimana membantumu siapa? Kamu selalu mengganggu menantuku tanpa alasan. Men. Antu, menantu, menantu. Bagaimana bisa begitu? Hehe, Xiao Feng, kamu suka Shishi dari keluarga kami, kan? Tentu saja. Kamu adalah bos dari kelompokmu. Tidak tahu kamu berencana memberikan mas kawin apa? Aduh. Apakah ini sakit? Belum menyiapkan mas kawin untuk ketua dewan ya. Mendeteksi bahwa tuan rumah sangat menginginkan mas kawin. Keinginan tuan rumah telah berlaku. Ibu mertua, mas kawin sudah saya siapkan. Mas kawin sudah sampai. Xiao Feng, ini apa? Buka. Tidak tahu detailnya. Kamu siapkan apa untukku? Mas kawin pertama, dinding naga giok dari zaman musim semi dan gugur. Giok. Ini adalah dinding naga giok dari zaman musim semi dan gugur. Apa itu zaman musim semi dan gugur? Dinding naga giok dari zaman musim semi dan gugur adalah harta negara Zhao. Aku dulu juga pernah mendengarnya. Kali ini masih berkat ketua dewan. Bisa berbicara banyak. Hus. Lalu, berapa nilai bulan musim semi dan gugur ini? Jika benar-benar harus membayar, setidaknya harus di atas 100 miliar. Kan? Wah, memang layak diharapkan. Beli satu hadiah pernikahan saja sudah jadi masalah. Kalau ada sedikit harapan, hadiah pernikahan yang tersisa itu apa? Ayo, menghibur kami tidak apa-apa. Lihat yang lain. Ayo baik-baik saja haha. Mahar kedua, 50% saham dari grup Rolls. Ini apa ini? Kamu bilang aku mudah kaget. Kamu juga sama saja kan? Grup Rolls. Apa mahar kedua yang disiapkan sistem ini? Kenapa reaksi mereka berdua begitu berlebihan? Apakah ini berarti mereka tidak puas dengan mahar kedua saya? Tidak. Bukan Xiao Fang. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin tanya, apakah kontrak ini benar-benar? Kamu benar-benar mengalihkan 50% saham dari Rolls Thai Group kepada kami. Lihat reaksi kedua orang ini. Apakah ini sangat mahal? Tak disangka, ketua dewan, meskipun memiliki saham dari konglomerat Rolls, dan itu 50%. Saya dulu pikir bahwa Yilun adalah akar dari dewan direksi. Tak disangka, ketua dewan benar-benar berakar di mana-mana. Haha. Dan pasti keluarga kekayaan Rolls bukan satu-satunya bisnis ketua dewan di luar negeri. Ya. Ketua dewan. Aku semakin tidak bisa memahami kamu. Sedikit hadiah kecil. Baru saja aku beli pagi ini. Sekarang sengaja dibawa sebagai bakat untuk paman. Aduh, nilai pasar perusahaan Rolls-Royce ini paling tidak harus ratusan miliar. Bilang beli langsung beli. Kalau begitu, sudahlah. Gemuk kecil. Ayo jalan. Aku akan membawamu mencari Shishi. Haha, tunggu dulu.
Gak sabar. Aku tidak akan menikah denganmu. Kamu suruh aku menikah denganmu. Aku akan mati hari ini juga. Sekarang pun kalau kamu ambil guntingku, memaksaku menikah ke keluarga Zhao, aku juga akan lompat dari gedung. Kamu tidak akan bisa mengendalikanku selamanya. Itu aku. Kenapa kamu baru datang? Pesawatnya terbang lambat. Bagaimana kamu mengatasinya? Bagaimana cara menyelesaikannya tidak penting. Yang penting adalah, apakah kamu mau menikah denganku? Dengan alasan apa aku harus menikah denganmu? Aku sudah mengeluarkan ratusan miliar untuk mahar. Lalu, Jika kamu bersikap seperti ini, maka aku hanya bisa berlutut di hadapanmu. jadi, katakanlah sesuatu padaku. Apa maksudmu? Katakan kamu mencintaiku. Cepat. Aku mencintaimu. Kenapa berbisik? Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Tepuk tangan ahaha. Ha, Fang Chao. Terima kasih. Kamu tidak tahu. Aku mengeluarkan mahar yang sangat tinggi untukmu. Satu ucapan terima kasih darimu juga terlalu. Selesai. Aku lupa sebelumnya aku juga tidak punya pengalaman. Apakah ini terlalu cepat? Sistem darurat. Aku ingin berdoa. Keinginan tuan rumah hari ini telah terwujud. Harus menunggu sampai besok untuk melanjutkan mewujudkannya. Sedikit bicara, sedikit khawatir. Maksudku, setelah jam 12 malam, Tidak tahu apa yang diinginkan oleh pemilik. aku ingin tenaga penuh. Bertahan semalaman. Keinginan pemilik telah tercatat. Akan berlaku mulai jam 12 tepat.